Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang pelanggaran etika akademik. Mudah-mudahan kalian sudah lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik. Dan sudah mengetahui juga bagaimana sebenarnya aplikasi pengecekan kemiripan karya tulis ilmiah itu bekerja. Meskipun apa yang kalian gunakan, aplikasi yang kalian gunakan itu masih belum yang direkomendasi oleh di dunia akademik secara keseluruhan. Biasanya dunia akademik menggunakan aplikasi untuk mengecek tingkat kemiripan karya ilmiah itu dengan yang dinamakan Turnitin. Seiring dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan nanti kita juga akan mengenal dan bisa mengoperasikannya langsung aplikasi pengecekan tingkat kemiripan karya tulis ilmiah kita dengan Turnitin. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang karya ilmiah populer atau yang biasa disebut dengan esai. Dalam materi ini akan ada beberapa pembahasan, di antaranya pengertian esai, tujuan esai, ciri-ciri esai, jenis-jenis esai, bahasa dalam esai, struktur esai, langkah pembuatan esai, dan contoh esai. Di dunia penulisan, menulis sebuah karangan tentu tidak asing bagi kita semua. Ada karangan dalam bentuk karya fiksi, ada juga karya non-fiksi. Contoh salah satu karangan non-fiksi yang tidak asing bagi kalangan akademis, salah satunya adalah esai. Mungkin hampir semua orang, entah sadar atau tidak, pasti pernah membaca sebuah esai. Dalam membuat esai, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Selain itu, esai juga memiliki berbagai jenis, tergantung pada tujuan esai yang ditulis. Kalau kita bicara pengertian, esai adalah bagian daripada tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang masalah-masalah tertentu yang coba ditelaah oleh penulisnya sendiri. Oleh karena itu, esai merupakan jenis karya ilmiah yang di dalamnya memaparkan tentang masalah tertentu dari sudut pandang pribadi penulis dengan disertai data yang valid. Beberapa ahli
mengemukakan pendapatnya tentang pengertian esai ini. Yang pertama ada H.B. Yasin. H.B. Yasin mengatakan esai ialah uraian tulisan yang membicarakan bermacam-macam masalah, baik politik, sosial, hukum, pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Umar Mukhtar. Umar Mukhtar mengatakan esai adalah karangan prosa yang mengupas secara sepintas akan tetapi akurat, padat, dan berisi mengenai berbagai masalah seperti politik, kesusastraan, seni, dan budaya dari sudut pandang penulisnya. Kemudian ada Parlindungan Pardede. Menurutnya, secara etimologis, kata esai berasal dari verba Prancis yang diadopsi dari kata essayer, berarti mencoba. Sedangkan dalam bahasa Inggris, esai memiliki arti upaya atau percobaan. Kalau kita lihat ya, atau tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Parlindungan Pardede ini, ya, bisa dikatakan bahwa esai adalah sebuah upaya seorang penulis untuk mengungkapkan pikiran atau gagasannya dalam bahasa tulis. Kemudian ada Rahayu. Rahayu mengemukakan pendapatnya tentang esai adalah bentuk tulisan yang membahas sebuah permasalahan yang berawal dari penyajian masalah sampai dengan pendapat pribadi penulis berdasarkan teori dan fakta di lapangan tentunya. Selain itu ada Wijayanti dan kawan-kawan. Dia mengatakan esai merupakan suatu karangan atau tulisan ya, yang berisi lebih dari satu paragraf. Jenis tulisan ini berisi pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu permasalahan tertentu yang bersifat subjektif dan argumentatif. Terakhir ada Sutomo, mengatakan esai adalah suatu uraian yang pendek, ya, yang membahas mengenai permasalahan yang menarik perhatian untuk dipelajari atau diselidiki. Pada jenis tulisan ini, menurut Sutomo, pengarang mengutarakan gagasan, pikiran, cita-cita, dan sikap mengenai permasalahan tersebut. Kemudian kita berlanjut pada tujuan esai. Tujuan esai adalah membuat pembaca dapat melihat sudut pandang yang berbeda mengenai suatu permasalahan. Kemudian permasalahan pada jenis tulisan ini tidak serta-merta dibahas secara subjektif dengan pandangan penulis pribadi, akan tetapi tetap berdasarkan fakta dan data yang valid sehingga jenis tulisan tersebut bisa dipercaya validitasnya. Selain itu, berdasarkan data dan fakta, narasi dalam sebuah jenis tulisan ini haruslah logis dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembacanya. Apa saja sih ciri-ciri esai? Suatu karya atau karangan bisa dikatakan sebagai sebuah esai jika memiliki ciri-ciri pada umumnya, seperti di bawah ini. Yang pertama, singkat. Maksudnya adalah isinya tidak panjang dan dapat dibaca dalam waktu yang singkat atau tidak membutuhkan banyak waktu untuk membacanya. Yang kedua,
personal. Maksudnya, pada jenis tulisan ini terdapat gagasan penulis mengenai sikap, pandangan, dan argumentasi secara subjektif yang dipaparkan dalam jenis tulisan ini. Kemudian gaya pembeda. Maksud dari gaya pembeda ini adalah setiap esai akan berbeda dengan jenis tulisan ini dengan jenis tulisan yang lain berdasarkan gaya pembeda dari penulisnya. Selain itu, setiap penulis akan berusaha membedakan tulisannya dengan penulis yang lain, memiliki ciri khasnya masing-masing. Bisa berupa gaya bahasanya atau pilihan katanya. Di Indonesia banyak para penulis esai yang satu dengan yang lainnya memiliki kekhasan. Bisa kalian cari dari berbagai sumber, ya, para penulis esai di Indonesia, dan kalian bisa lihat di mana letak perbedaannya. Baik, kemudian ciri yang keempat, kebutuhan penulis. Apa sih maksud dari kebutuhan penulis ini? Adalah suatu esai tersebut memenuhi persyaratan. Maksudnya, esai itu harus memenuhi persyaratan penulisan. Ya. Secara umum, persyaratan penulisan itu ada pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan atau diakhiri dengan simpulan dan penutup secara logis dan runtut. Jadi kebutuhan penulisan di sini kita tahu, ya, dalam menulis karya ilmiah itu harus ada strukturnya dalam bentuk bab, kemudian subbab, sub-subbab, dan seterusnya. Demikian pula di esai. Namun dalam esai ini, ya, di kebutuhan penulisan ini, ya, kita harus memperhatikan struktur itu. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bagian penutup yang terdiri dari simpulan. Kelima, ciri tidak selalu utuh. Ciri esai itu tidak selalu utuh. Maksudnya adalah pada jenis tulisan ini hanya membahas poin-poin yang penting saja atau pembahasan detail mengenai suatu hal tertentu, sehingga tidak semua aspek dibahas dalam sebuah jenis tulisan ini. Kemudian bentuk prosa. Maksudnya adalah esai atau karangan tersebut bersifat naratif dalam penjelasannya. Sehingga dalam jenis tulisan ini penjelasannya dengan narasi-narasi atau berkaitan dengan pemberian informasi tertentu yang diungkapkan oleh penulis. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan esai, mulai dari pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang jenis-jenis esai. Esai memiliki beberapa jenis. Dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia berbasis karya ilmiah ini, kita akan membahas 6 jenis esai sebagai berikut. Pertama, esai deskriptif. Adalah esai yang membahas mengenai deskripsi suatu subjek atau suatu hal yang dengan menggunakan 5 indera. Jenis yang kedua, esai kritik. Esai kritik ini adalah esai yang membahas mengenai suatu hal berkaitan dengan karya. Misalnya pada karya sastra, seni, musik, dan sebagainya.
Yang ketiga, jenis esai cukilan watak adalah esai yang membahas mengenai cerita atau pengalaman seseorang yang dicurahkan pada pembaca. Keempat, ada esai tajuk. Esai tajuk ini adalah esai yang membahas tentang suatu topik yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Kelima adalah esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis dengan penuh kesungguhan dari penulis dan diutarakan dengan bahasa yang formal, penuh kehati-hatian, dan amat mendalam, sehingga jenis tulisan ini dapat dikatakan sebagai jenis tulisan yang serius. Dan terakhir, esai pribadi. Esai pribadi adalah esai yang ditulis berdasarkan pribadi penulis, sehingga banyak menceritakan pandangan, sikap, dan pengalaman penulis secara langsung. Jenis tulisan ini hampir mirip dengan jenis tulisan cukilan watak. Yang membedakan adalah siapa yang membahas dalam jenis tulisan ini. Kita lanjut pada pembahasan tentang bahasa dalam esai. Esai ditulis dengan memperhatikan tata bahasa yang digunakan pada jenis tulisan ini secara umum, hampir sama dengan penulisan karya ilmiah lainnya. Bahasa-bahasa dalam esai yang pertama adalah logis. Bahasa dalam jenis tulisan ini haruslah logis. Maksudnya adalah kalimat atau paragraf yang ada pada jenis tulisan ini dijelaskan dan dapat diterima oleh akal atau rasional, sehingga pembaca tidak kesulitan dalam memahaminya. Kedua, baku. Bahasa dalam jenis tulisan ini harus baku. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan dalam jenis tulisan ini harus memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian runtut. Bahasa dalam jenis tulisan ini harus runtut. Maksudnya adalah kalimat atau paragraf pada jenis tulisan ini harus disusun secara runtut dan terstruktur, sehingga alur pikiran pembaca tidak rancu dalam memahami tulisan tersebut. Yang keempat, ringkas. Bahasa dalam jenis tulisan ini harus ringkas. Maksudnya kalimat atau paragraf dalam jenis tulisan ini disesuaikan dengan kebutuhan penulis agar tidak berlebihan atau mubazir. Dan yang terakhir, bahasa dalam esai ini adalah denotatif. Nah, maksudnya adalah bahasa dalam jenis tulisan denotatif adalah pilihan kata dalam jenis tulisan ini menunjukkan makna yang sesungguhnya, tidak bermakna konotasi. Ya. Sehingga pembaca langsung bisa memahami tulisan tersebut dengan cermat. Berikutnya, tadi di awal juga di pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebuah karangan ilmiah harus memiliki struktur penulisan. Demikian pula dengan esai. Struktur jenis tulisan ini ya, itu ya cukup terdiri dari 3 bagian saja, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan simpulan atau penutup. Pada bagian pendahuluan, dalam esai berisi mengenai pernyataan secara umum yang akan dibahas. Pada pendahuluan juga memuat mengenai pengantar yang akan mengarahkan pembaca pada topik atau permasalahan yang akan dibahas. Jelas ya. Kemudian
isi atau pembahasan, bagian pembahasan atau isi ini berisi inti dari permasalahan yang diungkapkan oleh penulis berdasarkan pandangannya. Isi dari pembahasan ini adalah menjelaskan topik-topik yang telah diutarakan dalam pendahuluan dengan lebih detail. Dan yang terakhir, simpulan atau penutup. Bagian simpulan atau penutup ini berisi mengenai rangkuman atau ringkasan berdasarkan pembahasan di awal, yaitu pendahuluan dan pembahasan. Yang paling penting pada simpulan atau penutup adalah haruslah berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, tidak melebar atau malah membahas topik lain. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan esai. Secara umum, langkah-langkah penulisan karya ilmiah tidak jauh berbeda. Hanya untuk lebih memahami kembali langkah-langkah pembuatan esai, berikut Bapak sampaikan. Yang pertama, menentukan tema atau topik bahasan. Menentukan topik bahasan atau tema yang khusus supaya pembahasan lebih spesifik, menarik, dan mendalam. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah membuat kerangka atau garis besar. Kita biasakan ketika kita mau membuat sebuah tulisan, harus didahului dengan membuat outline, ya, atau membuat kerangka atau garis besar ide. Kemudian yang ketiga, menentukan materi dan referensi. Menentukan materi apa saja yang akan dimasukkan pada jenis tulisan ini, sehingga pembahasan tetap pada topik bahasan. Kemudian mengambil referensi-referensi yang valid, supaya dapat mendukung argumentasi, ya, supaya dapat membuat opini penulis menjadi lebih kuat. Yang keempat, menguraikan isi. Menguraikan isi di sini maksudnya adalah menjelaskan atau menjabarkan materi-materi dari topik bahasan pada kerangka dengan kalimat sendiri, sehingga akan muncul opini dalam jenis tulisan tersebut. Yang kelima adalah menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan ini haruslah mengutarakan atau memaparkan alasan yang jelas mengenai topik tersebut, kenapa penting untuk dibahas, dan latar belakang topik tersebut seperti apa, supaya dapat membangun jenis tulisan ini menjadi lebih matang. Keenam, menuliskan rangkuman atau simpulan. Simpulan pada esai haruslah berkaitan dengan topik-topik yang dibahas di awal, sehingga pembaca dapat menangkap maksud dan opini penulis tersebut secara jelas. Yang terakhir adalah berikan sentuhan terakhir pada esai Anda. Dalam bentuk apa? Pertama, teliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Letakkan paragraf terkuat pada urutan pertama dan paragraf terlemah di tengah. Namun urutan tersebut harus masuk akal. Kedua, teliti format penulisan. Seperti marginnya, spasinya, nama yang ada dalam tulisan itu, ya, baik nama orang maupun nama kota maupun nama tempat, ya, dan lain sebagainya, tanggal dan seterusnya. Ya, ini harus diperhatikan. Jangan sampai format penulisan tidak diperhatikan dengan baik. Setelah selesai penulisan esai, kita langsung publikasikan tanpa memperhatikan hal-hal seperti itu. Termasuk penulisan huruf
kapital, mana yang harus menggunakan huruf kapital, mana yang tidak, dan seterusnya. Kemudian teliti tulisan. Ya. Kita dapat merevisi esai yang sudah dibuat, memperkuat poin yang lemah, lalu baca dan baca kembali esai itu. Apakah masuk akal atau tidak? Kemudian keempat, tinggalkan dulu esai yang sudah kita buat beberapa jam, kemudian baca kembali. Apakah masih masuk akal? Ya. Kalau sudah, lanjutkan untuk dipublikasikan. Kalau belum, ya kita lakukan revisi kembali. Kemudian apakah kalimat satu dengan kalimat lain mengalir dengan halus dan lancar? Bila tidak, tambahkan beberapa kata dan frase untuk menghubungkannya, atau tambahkan satu kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Teliti kembali penulisan dan tata bahasa yang digunakan. Demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Pekan depan kita akan menulis rangkuman dan makalah. Ya, setelah kita bisa menulis esai, maka kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan menulis rangkuman dan makalah. Oh iya, ada yang bertanya nih, ya, tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah buatlah sebuah esai tentang berbagai situasi yang Anda jumpai di sekitar lingkungan Anda. Lingkungan di sini luas, ya, bisa lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau kampus, lingkungan tempat kerja, dan lingkungan-lingkungan ya, dalam yang kita ada di dalamnya. Ya. Seperti itu ya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan yang sedikit dari Bapak bisa bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri perkuliahan kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.